Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita kesempatan untuk bernapas, yang mana kita tidak ada hambatan untuk bernapas karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah berikan kita melihat tanpa ada hambatan. Padahal dosa kita sangat banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat ingkar kepada Allah. Begitu banyak perintah-perintah Allah yang kita jauhi. Begitu banyak kerjaan perintah-perintah Allah yang kita jauhi. Begitu banyak larangan-larangan Allah yang kita langgar, yang sering kita lakukan. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Allah masih berikan kepada kita pintu kebahagiaan. Allah masih berikan kita ketenangan hidup. Padahal kita adalah makhluk yang dosa, makhluk yang hina, yang selalu melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua apabila dia kecewa kepada anaknya, apabila dia sudah kecewa kepada seorang anak karena sifatnya anak yang melawan tadi, maka apapun yang terjadi orang tua ini tetap mengakuin kalau dia adalah anaknya. Karena itulah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Walaupun sejahat apapun anak itu, seberapa banyak pun melawan anak kepada orang tua itu, namun orang tua tidak pernah membuka pintu maaf kepada anaknya. Karena apa? Begitulah kasih sayangnya begitu besar kepada anaknya. Namun ada yang lebih besar, ulama katakan, kasih sayang orang tua kalian kepada kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih sayang Rasulullah kepada kalian. Kasih sayang orang tua kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan cintanya Rasulullah kepada kalian. Namun adakah cinta itu yang sama yang kalian lakukan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu hadirin yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para nabi yang diutus Allah, manusia yang mulia, yang tidak mempunyai dosa, yang sudah Allah ampunkan dosanya. Hadirin yang mulia, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Makkah. Lahir pada 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, tepatnya di hari Senin. Saat masih beliau berumur, ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan ayahnya meninggal di saat beliau umur 2 bulan. Dan ada yang mengatakan di saat beliau umur 7 bulan. Masih kecil, manusia mulia, pilihan Allah. Namun ayahnya meninggal di usia yang sangat muda. Ayahnya meninggal di umur 25 tahun. Sangat muda sekali Abdullah. Umur 25 tahun. Lalu ketika menikah, ketika Rasulullah pun lahir, tidak jauh, hanya umur 6 tahun saja, ibundanya Siti Aminah pun meninggal dunia. Manusia yang mulia, kurang mulia apa Rasulullah? Kurang mulia apa Rasul? Nggak ada salah satu makhluk pun yang bisa menyandingi mulianya Rasul. Tapi cobaan sudah datang di saat beliau masih berumur 2 bulan, bahkan berumur 6 tahun. Di umur 2 bulan telah ditinggalkan seorang ayah. Rasulullah bergelar yatim, tidak mempunyai seorang ayah. Lalu di umur 6 tahun beliau mau bergelar yatim piatu, ditinggal oleh seorang ibu yang sangat dicintainya. Maka hadirin yang mulia, cobaan tidak sampai di situ. Ternyata
Wa may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Tanda Allah cinta kepada seorang hamba, Allah sayang kepada seorang hamba, Allah berikan dia ujian, Allah berikan dia cobaan. Itulah tanda seorang hamba, Allah sayang kepada seorang hamba. Akhirnya Rasulullah pun menghabiskan dirinya, umurnya untuk mendakwahkan agama Allah, menghabiskan hartanya untuk mendakwahkan agama Allah. Padahal beliau adalah manusia yang mulia. Lalu hadirin yang mulia, sehingga Islam pun tersebar kepada kita semua. Asbab pengorbanan daripada Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan muliakan kita. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah pun tidak akan menciptakan surga. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan ampuni kita. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, Allah tidak akan terima taubat kita. Maka hadirin, setahun sebelum Rasulullah meninggal dunia, biasanya Rasulullah SAW beriktikaf di masjid di bulan Ramadan 10 hari saja. 10 hari saja. Setiap tahun Rasulullah SAW iktikaf di masjid 10 hari. Maka orang-orang sekarang banyak yang mengatakan bahwa iktikaf di masjid tidak boleh. Padahal Rasulullah 10 Ramadan, Rasulullah istiqamah. Setiap tahun iktikaf di masjid 10 hari 10 malam, tidak pulang ke rumah. Namun di tahun terakhir, tepat di usianya yang ke-63, Rasulullah SAW beriktikaf di masjid 20 hari 20 malam lamanya. 20 hari 20 malam Rasulullah iktikaf di masjid. Maka para sahabat yang mengetahui ini merasa aneh, merasa heran. Sepertinya ada yang aneh dari dalam diri Nabi. Apa yang aneh dalam diri Nabi? Ternyata selama ini hanya beriktikaf 10 hari, sekarang beriktikaf 20 hari tanpa pulang ke rumah. Lalu setelah keanehan yang pertama ini, ada muncul lagi tanda-tanda bahwa Nabi akan meninggal dunia. Nabi SAW pun berhaji yang disebut Hajjatul Wada, haji perpisahan. Haji terakhirnya Nabi Muhammad. Haji terakhirnya Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad berziarah ke para pahlawan Uhud, syuhada Uhud, dan mengucapkan selamat dan mengucapkan doa dan kata perpisahan kepada syuhada Uhud. Maka para sahabat yang ikut bersama Rasulullah merasa ada yang aneh dalam diri Rasulullah. Kenapa Rasulullah mengucapkan selamat tinggal kepada syuhada Uhud? Ada yang aneh. Lalu Rasulullah SAW pun berziarah ke Baqi. Maka di Idul Adha, Rasulullah SAW di Mina menyembelih 100 ekor unta. Biasanya setiap tahun Rasulullah SAW menyembelih hanya 2 ekor kambing saja, atau 2 ekor unta. Ketika disembelih oleh Rasulullah, hadza li ummati Muhammad, ini untuk umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah tidak lupa kepada kita. Rasulullah tidak lupa kepada kita, ingat kepada kita. Hadza li Muhammad, ini untuk Muhammad, dan ini untuk umatnya Nabi Muhammad. 2 ekor unta saja atau 2 ekor kambing. Tapi di tahun terakhir Rasulullah SAW berkurban 100 ekor unta. Ketika menyembelih, Rasulullah SAW menyembelih 100 ekor unta, perlahan Rasulullah terlihat di mukanya seperti menyimpan sesuatu, di wajahnya seperti menyimpan sesuatu. Para sahabat yang memperhatikan sudah tidak enak perasaannya. Ternyata betul, di angka 63 Rasulullah berhenti menyembelih ekor unta. Rasulullah berhenti menyembelih hewan kurbannya. Lalu
Di angka 63 Rasulullah SAW pun berhenti dan dilanjutkan oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang merasa ada sesuatu dalam diri Rasulullah, kenapa berhenti di angka 63? Merasa tidak enak hati. Kenapa seorang yang mulia, kekasih Allah, yang menghabiskan umurnya untuk agama, yang tidurnya menggunakan pelepah kurma sampai berbekas dan badannya yang begitu halus lembut. Dia bukan orang susah, bukan orang miskin. Dia adalah orang yang dermawan, tapi untuk dirinya dia tahan. Para sahabat ingin membelikannya firos, tilamnya Rasulullah. Kenapa kau bertidur begitu sederhana ya Rasulullah? Agar kami belikan engkau tilam ya Rasulullah, firos. Rasulullah katakan, itu tidak layak bagiku. Orang yang mulia, yang dicintai oleh Allah, utusan Allah, tapi merasa tidak layak tidur di atas tilam. Sedangkan kita ingin tempat tidur yang lebih enak, lebih empuk, lebih nyaman. Rasulullah di saat dingin tidurnya tidak pakai selimut agar terbangun tengah malam agar kedinginan. Rasulullah di saat panas tidurnya memakai selimut agar terbangun nanti tengah malam, agar sholat tahajud bisa berjamaah. Akhirnya hadirin yang mulia, setelah di angka 63 Rasulullah pun berhenti dan dilanjutkan potongan kurban tari oleh Sayyidina Ali. Sampai 37 lagi dipotong oleh Sayyidina Ali, berhenti. Sahabat merasa sepertinya ada yang aneh dalam diri Rasul. Apa yang akan terjadi? Orang yang sangat dicintai oleh para nabi, orang yang sangat dicintai oleh umat manusia, sepertinya ada keanehan di dalam dirinya. Setelah itu Rasulullah SAW pun berziarah ke Baqi. Ke Baqi Rasulullah SAW mengucapkan lagi selamat tinggal kepada para penduduk Baqi. Lalu para sahabat pun berkata, sepertinya ada yang aneh kepada Rasul. Apakah akan terjadi perpisahan kami dengan Rasulullah SAW? Lalu ketika pulang dari Baqi, Rasulullah pun pulang. Dan pulang menemui Aisyah. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ma'azalu ajidu alamat ta'ami alladhi akaltu bi Khaybar. Ya Aisyah, kepalaku masih sangat pening. Rasulullah pulang. Rasulullah mengadukan sakit kepalanya yang begitu sangat dalam di usia yang 63 tahun. Ya Aisyah, kepalaku sangat pening, wahai Aisyah. Sepertinya aku tidak sanggup lagi, ya Aisyah. Dan aku masih merasakan sakitnya di dadaku ini. Aku masih merasakan sakitnya di dadaku karena terkena racun di Khaybar dulu. Rasulullah pernah terkena racun. Waktu penduduk Khaybar ditaklukkan oleh Rasulullah dengan perang, penduduk Khaybar tidak berani lagi kalah dengan umat muslim waktu perang. Akhirnya ada seorang wanita Khaybar mengundang Rasulullah ke suatu acara. Akhirnya Rasulullah dengan lembut hatinya datang dengan sahabat. Ditanya sama wanita Khaybar, ya Muhammad, makanan apa yang paling kau sukai ya Muhammad? Apa kata Rasulullah? Rasulullah sangat, aku menyukai kaki kambing di bagian depan. Lalu ternyata dikasihlah kaki kambing di bagian depan kepada Rasulullah. Ternyata di kaki kambing bagian depan itulah racun yang sangat mematikan diberi oleh wanita Khaybar kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah ketika ingin memakan, Jibril memberitahu ya Rasulullah bahwa di situ ada racun.
Udah sempat tetesan itu masuk ke dalam tubuhnya Rasulullah, mengalir racun itu ke dalam tubuhnya. Ternyata dia dihianati oleh penduduk Khaybar. Sahabat yang ikut bersama Rasulullah memakan daging itu mati di tempat. Maka para sahabat yang ikut bersama Rasulullah langsung mati di tempat ketika makan racun itu, karena itu adalah racun yang mematikan. Namun di situ Allah mau menunjukkan kekuasaannya bahwa racun tidak bisa mematikan. Rasulullah tidak mempan terkena racun. Bahwa akhirnya penduduk Khaybar pun mengerti bahwa dia adalah seorang Rasul yang diutus. Maka setelah 3 tahun lamanya ternyata barulah racun itu terasa dalam diri Rasul. Diadukan sama Rasul, ya Aisyah, aku masih merasakan sakitnya terkena racun yang pernah ku makan di Khaybar dulu. Setelah racun itu menyeluruh, disitulah ternyata sakitnya Rasulullah pun tidak sanggup lagi berdiri. Di saat itulah Rasulullah pun tidak sanggup lagi untuk berdiri. Rasulullah jatuh sakit. Saking panasnya badan Rasulullah. Ada air namanya khirbah dari kulit unta yang dijahit. Sampai kering air ini tidak reda juga panasnya Rasulullah SAW. Masih panas juga, saking kan tingginya panasnya. Saking kan tinggi panasnya. Maka ketika Rasulullah pun sadar beberapa saat dalam keadaan masih lemah, Rasulullah inginkan hanya satu saja, yaitu ingin sholat berjamaah. Lalu Rasulullah SAW dipapah, tidak sanggup lagi berdiri. Berdiri sudah tidak sanggup, berjalan sudah tidak sanggup, saking kan lemahnya racun yang sangat berbahaya. Akhirnya dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Fadl. Maka ke Masjid Nabawi dipapah, dirangkul oleh 2 sahabat ini, kakinya Rasul tergeret-geret. Sudahlah Rasulullah sholat di rumah saja, namun tidak, Rasulullah tidak di masjid. Saking menganjurkannya beliau sholat di masjid, sampai berseret-seret kakinya waktu dipapah oleh Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Fadl. Akhirnya sampai masanya Rasulullah tidak bisa jadi imam lagi, sudah tidak sanggup lagi menjadi imam jamaah. Akhirnya Rasulullah mengisyaratkan Abu Bakar menjadi imam. Inilah muncul ijtihad ulama, ijtihad sahabat pada zaman itu, bahwa Abu Bakarlah yang akan menggantikan Rasulullah setelah Rasulullah meninggal. Maka setelah itu Rasulullah pun jatuh sakit parah. Semakin hari semakin parah, semakin hari semakin parah. Maka 5 hari sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menaiki mimbar dan khutbah terakhir Rasul. Yang pertama kata Rasulullah, khudhu manasikakum la'alli la'alqakum ba'da 'ami hadza. Setelah aku haji wada itu, ambillah cara-cara haji Rasulullah, karena itulah mungkin haji terakhirnya Rasulullah SAW. Di saat khutbah kata Rasulullah, di saat Rasulullah ceramah, di saat Rasulullah berdakwah, kata-kata terakhirnya Rasulullah yang pertama adalah innallaha khayyara abdan bainad dunya wa baina indahu fa aktara dzalikal abdu ma indallah. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 2 pilihan kepada seorang hamba. Dia memilih dunia atau memilih Allah. Fa'aktaro, maka hamba itu memilih Allah. Maka Abu Bakar yang mengerti maksud Rasulullah ini menangis tersedak-sedak. Menangis dalam hati Abu Bakar. Lalu ada seorang sahabat berkata kepada Abu Bakar, apa yang kau jadikan nih? Apa yang kau katakan nih Abu Bakar? Kenapa kau menangis? Rasulullah hanya mengatakan bahwa bahwa Allah telah memberikan pilihan kepada seorang hamba, agar seorang hamba itu memilih Allah atau memilih dunia. Tapi seorang hamba itu memilih daripada Allah.
maka kembalilah dia kepada Allah. Maka sahabat yang lama-kelamaan mengerti, ternyata yang dimaksud itu adalah Rasulullah. Ternyata Rasulullah milih daripada Allah. Terus apa kata Rasul lagi? Wahai para sahabat, siapa yang pernah aku sakiti badannya, aku sakiti daripada jasadnya ketika perang, aku ingin merapatkan barisan, maka aku menyambuk, terkena cambuknya tidak sengaja. Dia tidak mau menegur aku karena aku seorang Rasul, dia segan, kata Rasul. Maka kembalilah balas, ini Muhammad, balas ini tubuhku, kata Rasul. Semua sahabat tunduk, gak ada yang berani angkat maksud. Sampai ada yang mengatakan, ya Rasulullah, kami rela ya Rasulullah engkau cambuk, kami rela ya Rasulullah, jangankan hanya dicambuk, hanya dipukul ya Rasulullah, nyawa kami pun kami korbankan untukmu ya Rasulullah. Para sahabat hadirin, di saat perang Uhud, siapa yang memasuki perang Uhud 99% pasti akan mati karena umat muslim mengalami kekalahan. Tapi para sahabat tidak pikir panjang, perang Uhud langsung mereka maju ke depan. Padahal 99% pasti akan mati. Ya Rasulullah, di saat gigi gerahangmu patah ya Rasulullah, di saat mendakwahkan agama Allah, kamilah orang yang pertama yang membelamu ya Rasulullah. Diri kami, harta kami, jiwa kami, nyawa kami murah harganya untuk ya Rasulullah. Jangankan hanya dicambuk ya Rasulullah, semua kami korbankan untuk ya Rasulullah. Maka semua sahabat pun terdiam dan Rasulullah melanjutkan, siapa yang pernah hatinya kusakiti, seorang yang mulia, yang lisannya tidak pernah salah mengatakan seperti itu, siapa hatinya yang pernah kusakiti. Ucapanku pernah menyakiti hatinya sehingga dia tidak ridho, dia tidak senang, dia keberatan. Ini Muhammad, ini hatinya, balas ini hati Muhammad. Para sahabat semakin tunduk dan menangiskan air mata. Sepertinya mereka merasa bahwa tidak lama lagi Rasul akan pergi. Tanda-tanda itu semakin dekat. Akhirnya Rasulullah, seorang yang mulia yang tidak pernah salah lisannya, tapi meminta maaf. Apalah daya kita yang sering menyakiti hati saudara kita. Apalah daya kita yang sering menyakiti hati orang tua kita, yang sering menyakiti hati teman kita. Kadang kita sakiti hati orang tua kita sampai menangis dia kita buat, sampai menetes air matanya. Belum bisa kita membahagiakan dia, tapi di usia kita yang masih muda udah bisa kita menyakitkan hatinya, udah bisa kita membuatnya menangis. Jangan sampai orang tua kita tidak ridho kepada kita. Namun pernahkah kita meminta maaf? Jarang sekali. Tidak pernah kita sakiti hatinya, tapi kita minta maaf. Rasulullah manusia yang mulia yang tidak pernah salah meminta maaf. Balas ini hati Muhammad, sakiti kan? Yang ketiga Rasulullah katakan, siapa yang pernah aku pinjam uangnya, ataupun aku lupa, ataupun aku ini, silahkan maju. Lalu ada seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, engkau pernah meminjam kepadaku salasa darahim, 3 dirham. Sambil menangis dia mengatakan, karena apa? Karena tidak boleh mati membawa hutang. Salasa darahim, maka para sahabat ini harus jujur masalah hutang. Itu untuk menyelamatkan. Ya Rasulullah, engkau punya hutang kepadaku salasa darahim ya Rasulullah. Idfa ya Fadal, kata Rasulullah, bayar itu hai Fadal. Akhirnya dibayar oleh Fadal. Maka kalau masalah hutang piutang ini jangan dibawa mati. Kita mengingatkan utang kepada teman bukan karena kita benci, tapi karena kita sayang kepada dia agar dia mudah urusannya nanti di akhirat nanti. Lalu turunlah Rasulullah SAW dari mimbar dan kembali ke rumahnya Rasulullah SAW. Rasulullah pun tergeletak lagi, tidak bisa apa-apa. Semakin hari sakitnya pun semakin parah. Pada akhir detik-detik wafatnya pun mulai dekat. Tiba-tiba datanglah Sayyidina
Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Jalannya Fatimah dengan Rasulullah ini sama. Rasulullah pingsan, Rasulullah tidak sadar, tapi Rasulullah masih paham kalau itu adalah jalannya Rasul, tidak jalannya Fatimah. Akhirnya Fatimah pun melihat Rasulullah dalam keadaan yang sangat sakit. Rasulullah memanggil Fatimah dengan gerakan bahasa isyarat. Ya Fatimah, kesinilah. Akhirnya Fatimah mendekatkan diri dan Rasulullah mengatakan dengan isyarat, ya Fatimah mendekatlah. Baru Fatimah mendekatkan telinganya. Apa kata Rasulullah? Di saat mendekatkan telinga pertama, Fatimah menangis sejadi-jadinya. Fatimah menangis. Dan di saat beberapa kemudian, Fatimah pun tersenyum. Lalu ketika Aisyah melihat ini, apa kata Aisyah? Ya Fatimah, apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu sehingga engkau menangis sejadi-jadi? Kata Fatimah, Rasulullah mengatakan, wahai Fatimah, tidak lama lagi, inilah saatnya aku akan menghadap Allah. Inilah saatnya aku akan menghadap Allah, kata Rasulullah. Inilah saatnya aku akan menghadap Allah. Maka Fatimah pun menangis. Maka yang kedua, kenapa engkau tersenyum? Kata Aisyah. Aisyah sambil menangis menanyain. Yang kedua kata Rasulullah, ya Fatimah, engkau adalah orang yang pertama dari keluargaku yang akan menyusul aku. Engkau adalah orang pertama yang akan menyusul aku, wahai Fatimah. Maka Fatimah sangat senang. Di saat hatinya gundah gulana, gelisah, galau, sakit karena kepergian sang ayah. Namun ayah pun mengatakan bahwa Fatimah lah orang yang pertama yang akan menyusul Rasulullah. Akhirnya setelah Rasulullah meninggal 6 bulan, hanya 6 bulan saja, tidak lama, 6 bulan, Fatimah pun menyusul. Akhirnya Fatimah pun meninggal dunia. Lalu ketika detik-detik wafatnya, Aisyah pun datang membacakan beberapa ayat Al-Quran kepada Rasulullah. Dan diberikannya tangan Rasulullah ini, usapannya tadi lalu diusapkan kepada tangannya Rasul. Apa kata Rasul? Kenapa tidak pakai tangan Aisyah saja menyapukan bacaan ayat Al-Quran tadi ke mukanya Rasul? Kata Aisyah, ada tangan yang lebih berkah, yaitu tangannya Nabi Muhammad. Maka tangannya sendiri yang dibuat oleh Aisyah. Maka hari itu pun datang, detik-detik itu pun datang. Akhirnya malaikat pencabut nyawa pun datang mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inilah saatnya nyawamu akan kucabut ya Rasulullah. Allah memberikanmu 2 pilihan ya Rasulullah. Engkau memilih dunia atau memilih Allah. Apabila engkau memilih dunia, maka akan dipanjangkan umurmu ya Rasulullah. Tapi apabila engkau memilih Allah, maka inilah saatnya nyawamu akan dicabut ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jelas aku memilih Allah. Tidak mungkin aku memilih dunia, aku memilih Allah. Cabutlah ya Israel. Ketika ingin dicabut, Rasulullah katakan, ya Israel, sampaikan kepada Jibril. Jibril sampaikan kepada Allah. Dia masih memikirkan kita. Aku belum puas meninggal dunia kalau belum ada jaminan kepada umatku. Lalu Jibril menyampaikan kepada Allah, ya Allah, kata Nabi Muhammad, dia belum puas meninggal dunia, dia belum puas menghadap engkau ya Allah kalau belum ada jaminan kepada umatnya. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? Diharamkan umat-umat terdahulu masuk ke surga sebelum umat Nabi Muhammad yang dahulu masuk dalam surga. Maka ketika mendengar kabar ini, Rasulullah pun dengan lega, cabutlah Israel nyawaku. Aku sudah lega, aku sudah senang karena ada jaminan untuk umatku. Setelah dicabut nyawanya Rasulullah SAW, Rasulullah mendesah, kesakitan sekali, melirih. Bagaimana sakaratul maut sakitnya? Kata Rasulullah, ya Israel, sakit sekali dicabut nyawa ini ya Israel. Kenapa sakit seperti ini ya Israel, dicabut nyawa ini? Apakah begini nanti yang akan dialami oleh umatku? Apa kata Rasul? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, beginilah yang akan dialami umatmu sakitnya sakaratul maut ini.
Ya Rasulullah, ini sudah kuringankan 70 kali lipat ya Rasulullah. Rasulullah terkejut, sudah kau ringankan 70 kali lipat, tapi begini sakitnya sakaratul maut. Ya Israel, kalau begitu tolong bilangkan sama Allah permintaan terakhirku, doa terakhirku. Timpahkan seluruh sakaratul maut umatku, sakitnya sakaratul maut umatku ya Israel. Timpahkan semua kepadaku ya Israel, karena mereka tidak akan kuat. Mereka tidak akan sanggup. Sampaikan kepada Allah ya Israel, biar aku saja yang menanggung sakaratul maut mereka. Mereka tidak akan sanggup, mereka itu umatku, aku nabi mereka, aku tanggung jawab atas mereka. Lalu doa ini tidak dikabulkan oleh Allah, karena semua kita wajib harus merasakan sakitnya sakaratul maut. Betullah bahwa kasih sayangnya Rasulullah lebih sayang daripada ibu kita. Dia masih memikirkan sakaratul maut kita, padahal dirinya sudah detik-detik terakhirnya. Apa yang pernah kita lakukan untuk Rasulullah? Pernahkah kita mengorbankan diri kita untuk Rasulullah? Pernahkah kita sering berselawat bersungguh-sungguh untuk Rasulullah? Pernahkah kita betul-betul mengikuti sunnahnya Rasulullah? Pernahkah kita mengikuti apa yang dikerjakannya Rasulullah? Sudahkah di hati kita ini sudah ada Rasulullah? Pernahkah kita selalu menjauhi apa yang dilarangnya Rasulullah? Dia memikirkan kita 14 abad yang lalu. Kita bukan siapa-siapa aja. Kita bukan anaknya, bukan cucunya, bukan keturunannya. Tapi dia pikirkan kita melebihi daripada ibu kita. Apa yang pernah kita lakukan untuk Rasulullah? Kita masih sering main-main. Kita masih malas dalam agama. Bahkan kita sholat pun masih main-main. Dalam sholat kita masih main-main, apa yang mau kita banggakan? Rasulullah sudah mati-matian pernah berdarah tembus gigi gerahangnya sampai ompong mendakwakan agama. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Pernah berdarah, pernah dilempari batu, pernah dimaki, pernah dicaci untuk menyampaikan agama, agar agama sampai kepada kita. Setelah sampai kita sia-siakan, setelah sampai kita hiraukan, tidak ada membekas dalam hati kita. Apa yang kita lakukan? Maka doa ini tidak dikabulkan. Semua umat muslim, umatnya Rasulullah berhak merasakan sakaratul mautnya Rasulullah. Sakaratul maut. Maka setelah itu meninggallah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah meninggal, wafatlah Rasulullah. Manusia yang mulia pun meninggal dunia. Meninggal di kota Madinah. Mereka yang mulia dari kecil mendapatkan cobaan, sampai besar mendakwakan agama. Hartanya, dirinya habis di jalan Allah. Namun umatnya seperti kita yang tidak tahu diuntung, yang tidak tahu syukur, yang terus bermain-main di dalam agama. Ya Allah, layakkah kita dikatakan sebagai umatnya Rasulullah? Layakkah kita sebagai diakui nanti Rasulullah di padang mahsyar? Mati-matian dia mendakwakan agama, tapi kenapa kita menyia-nyiakan itu? Akhirnya meninggal Rasulullah SAW. Dari kecilnya sampai besarnya tidak ada ketenangan seperti dalam hidupnya. Banyak mendapatkan cobaan. Akhirnya meninggal Rasulullah, sehingga banyak yang cinta kepada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, maka sahabat yang mendengar meninggalnya Rasulullah, Umar yang mendengar meninggal Rasulullah, apa kata Rasulullah? Man qala inna Muhammadun qad mata. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati? Man qala inna Muhammadan qad mata. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad mati, ku penggal kepalanya, kata Umar. Siapa yang mengatakan Nabi mati, ku penggal kepalanya.
Hancurkan, kata Umar. Dia tidak tahan. Saking sakitnya berpisah dengan seorang yang mulia, yang hatinya begitu bersih, yang sangat dicintai oleh semua umat muslim, dicintai oleh penduduk Mekah dan Madinah. Kata Umar, saking emosinya dia sampai mengatakan Nabi Muhammad mati, ku penggal kepalanya. Walaupun termasuk siapapun itu, dia tidak peduli. Jangan katakan Nabi Muhammad mati, katanya. Apa kata Abu Bakar? Wa ma Muhammadun illa rasul. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia seorang nabi. Ya Umar, secinta apapun engkau kepada Nabi Muhammad, dia pun pasti akan mati karena dia adalah seorang nabi. Seperti Musa mati, Ibrahim mati menghadap Allah. Apakah Umar tidak hafal ayat Al-Quran? Umar hafal, tapi kenapa dia sampai lupa? Karena cintanya kepada Rasulullah hancur hatinya, sampai lupa dia kepada ayat Al-Quran. Untung ada Abu Bakar yang mengingatkan, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad adalah seorang nabi, dia manusia biasa. Maka sahabat pun semua bersedih. Ada seorang wanita ketika Rasulullah dikubur, ya Aisyah, buka itu makamnya Rasulullah, pintunya ya Aisyah. Dia menangis di depan kuburnya Rasulullah, menangis tak henti-henti sampai dia mati di kuburnya Rasulullah, sampai dari menangis sampai mati. Ada seorang sahabat berdoa, ya Allah, aku tidak mau lagi melihat keindahan kecuali keindahannya Nabi Muhammad. Ya Allah, sekarang Nabi Muhammad telah mati, maka ya Allah butakan mataku ya Allah, karena aku ingin hal yang terakhir kulihat adalah Nabi Muhammad. Akhirnya Allah butakan matanya. Bilal bin Rabah, seorang muazzin yang sangat disayangi oleh Rasulullah SAW, pun pergi ke negeri Syam. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar dan Umar mengatakan, sepertinya kita sangat kehilangan Rasul dan kehilangan Bilal juga, karena tukang azan atau muazzin udah nggak ada lagi, karena yang sering azan itu Bilal. Lalu apa kata? Datanglah kepada, ya Bilal, kembalilah ke Madinah Bilal, azanlah lagi Bilal. Apa kata Bilal? Bagaimana aku mau azan? Rasulullah sudah tiada, aku tidak sanggup lagi di negeri Syam, aku tidak sanggup lagi di Madinah. Kalau aku terus di Madinah, aku sama dengan menyiksa diriku, menangis setiap hari. Aku tidak sanggup lagi azan, karena biasanya ketika aku azan, aku iqamah, aku ketuk pintunya Rasulullah. Ya Rasulullah, sudah bolehkah iqamah ya Rasulullah? Aqimus shalah, iqamah Bilal, barulah Bilal qom. Lalu kata Bilal, bagaimana nanti ketika aku azan di Masjid Nabawi? Lalu pintu siapa yang akan ku ketuk? Tidak ada lagi. Aku tidak sanggup di negeri, aku tidak sanggup lagi di Madinah. Maka Bilal pun pergi ke negeri Syam untuk menenangkan diri. Maka datanglah Sayyidina Hasan dan Husain untuk mengajak daripada Bilal agar mau azan lagi. Akhirnya Bilal pun, karena yang mengajak Allah Sayyidina Hasan dan Husain, Bilal pun mau azan. Lalu ketika azan, Bilal, Allahu Akbar, azan Bilal. Penduduk Madinah histeris, merasakan ini azan pernah di waktu di zamannya Nabi Muhammad ini azan. Kami sering mendengar azan ini saat Nabi Muhammad masih hidup. Sekarang azan ini sudah tidak terdengar, sudah lama tidak terdengar, ini baru terdengar. Apakah Nabi Muhammad hidup kembali? Penduduk Madinah semua semangat pergi ke masjid melihat. Ternyata dilihat mereka, yang ada cuman Bilal. Nabi Muhammadnya tidak ada, yang ada cuman Bilal dan cucunya Husain dan Sayyidina Hasan. Akhirnya Bilal pun pergi. Setelah azan, setelah beberapa saat kemudian, para sahabat yang tidak tahan lagi di Madinah pergi. Ada juga sahabat yang menetap di Madinah.